Kali ini kita akan membahas tentang masyarakat aneka bahasa atau multilingual. Sosiolinguistik memang harus berbicara tentang pentingnya bahasa terhadap sekelompok orang. Dari kelompok yang jumlahnya hanya ratusan sehingga kelompok yang membentuk suatu bangsa. Jika kelompok orang itu berbicara dalam bahasa yang sama, tentunya tidak akan menjadi masalah dalam sosiolinguistik dalam masyarakat. Kenyataannya, orang-orang itu tidak hanya memakai bahasa untuk menyampaikan suatu pikiran atau perasaan kepada orang lain, melainkan kadang-kadang mengeksploitasi aspek-aspek bahasa, baik yang kentara maupun tidak. Sebuah negara terkadang mengenal satu dua bahasa, tetapi banyak negara secara linguistik terpilah-pilah sehingga mustahil setiap anak menjadi dwi bahasawan atau aneka bangsawan, biasa disebut dengan multilingual. Seperti Indonesia, sepanjang negara itu mempunyai bahasa yang dipahami sebagian besar penduduknya, tetapi terkadang banyak juga bahasa-bahasa kecil atau bahasa minoritas. Bahkan sebagian terpencil dimiliki oleh suatu bangsa. India mempunyai 14 bahasa dalam undang-undangnya. Kemudian Filipina mempunyai 6 bahasa regional yang cukup besar. Kemudian Nigeria mempunyai 6 bahasa regional. Rusia mempunyai 85 nasionalitas atau kebangsaan. Kemudian Kanada mempunyai bahasa Inggris dan bahasa Prancis dan mempunyai bahasa India dan Eskimo dari berbagai kelompok pendatang. Amerika bukan negara bahasawan atau monolingual. Di samping bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, ada bahasa-bahasa dari kelompok Eropa yaitu Yunani, Jerman, dan Itali. Kemudian Asia ada yaitu Yahudi, Arab, Cina, Jepang, dan Vietnam, sesuai dengan sejarah imigrasi di sana. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, dalam hal ini batas bangsa dan bahasa menjadi tidak jelas. Begitu pula dengan hubungan antar etnik dan jenis kelompok lain. Kemudian muncullah konsepsi tentang nasionalisme dan nasionalisme. Nasionalitas dan nasion. Kita tidak bisa menerjemahkan kedua istilah itu dengan kebangsaan dan bangsa, sebab keduanya mempunyai makna yang tidak selaras, bahkan mungkin bisa dianggap bertentangan. Lagi pula istilah kebangsaan itu dalam bahasa Indonesia merujuk makna yang abstrak, sedangkan di sini ia dipakai untuk makna yang konkret. Menurut Fishman, nasionalitas adalah sekelompok orang yang merasa sebagai suatu satuan sosial yang berbeda dari kelompok lain, tetapi tidak didasarkan atas ukuran lokal atau wilayah. Sedangkan nasion adalah suatu satuan politik teritorial yang sebagian besar menjadi atau makin menjadi bawah kontrol kendali nasionalitas tertentu. Batasan ini agak tidak jelas dan bisa merepotkan karena Fishman tidak dijelaskan seberapa jauh kontrol nasionalitas atas wilayah itu sehingga suatu kelompok bisa disebut nasion. Selanjutnya materi tentang peranan bahasa dalam nasionalisme dan nasionisme. Nasionalisme adalah perasaan yang berkembang dari dan mendukung nasionalitas. Sedangkan nasionisme lebih mengacu kepada masalah-masalah kekuasaan yang pragmatik. Menurut Fishman, peranan bahasa dalam nasionisme itu sangat gamblang. Bahasa akan menjadi masalah bagi nasionisme dalam dua bidang, yaitu bidang administrasi pemerintahan dan pendidikan. Yang pertama, proses pemerintahan itu memerlukan komunikasi, baik komunikasi antar lembaga maupun komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Ini berarti memerlukan pemilihan untuk penyeleksian bahasa atau bahasa-bahasa yang dipakai untuk pemerintah, sepanjang menyangkut nasionisme. Bahasa apa pun asalkan bisa menjalankan fungsi dengan baik dengan menjadi pilihan terbaik. Kedua, pendidikan memerlukan bahasa pengantar yang mampu mengalihkan pengetahuan secara efisien kepada anak. Di sini pun, sepanjang menyangkut nasionisme, bahasa yang paling mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan paling murah meski akan terpilih. Peranan dalam bahasa nasionalisme di lain pihak lebih tidak kentara bahasa bersama dengan kebudayaan, agama, dan sejarah merupakan komponen nasionalisme. Nasionalisme secara sadar berusaha membangun bahasa yang semula merupakan ragam regional
terpencil menolak fusi atau peleburan diri ke dalam nasionalitas yang lebih besar. Keanekabahasaan sebagai masalah. Nah, jelas sekali negara yang aneka bahasa itu mempunyai masalah lebih banyak dibandingkan dengan negara eka bahasa. Karena pada tataran praktis, kesulitan komunikasi dalam suatu negara dapat menjadi rintangan bagi kehidupan ekonomi, industri, serta gangguan sosial. Nah, yang lebih serius lagi, keanekabahasaan itu bekerja berlawanan dengan arah nasionalisme. Nah, berdasarkan kenyataan bahwa negara-negara itu tampak lebih stabil dibanding negara aneka bahasa. Nah, berdasarkan pentingnya bagi nasionalisme, maka perkembangan rasa nasion terasa lebih sulit bagi negara aneka bahasa daripada negara eka bahasa itu sendiri. Efek keanekabahasaan ke masyarakatan. Seorang ilmuwan yaitu Poole pada tahun 1972, beliau menganalisis dari 133 negara dengan dasar jumlah bahasa dan pendapatan domestik bruto atau GDP. Beliau menemukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hasil analisis pertama, suatu negara bisa saja mempunyai keseragaman bahasa tetapi tetap menjadi negara yang tidak berkembang atau miskin. Kemudian yang kedua adalah suatu negara yang seluruh penduduknya sedikit banyak berbicara bahasa yang sama bisa saja sangat kaya atau sangat miskin. Nah, kemudian yang ketiga adalah suatu negara yang secara linguistik sangat heterogen atau beraneka ragam selalu tidak berkembang atau miskin atau setengah miskin atau setengah berkembang. Kemudian yang keempat adalah suatu negara yang sangat maju atau berkembang selalu mempunyai keseragaman bahasa yang baik. 5. Bagaimana bangsa aneka bahasa berkembang? Masyarakat aneka bahasa adalah masyarakat yang menghuni suatu wilayah dengan beragam bahasa. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat aneka bahasa. Perkembangan masyarakat aneka bahasa dipengaruhi oleh 4 hal. 4 hal tersebut yaitu yang pertama migrasi, yang kedua penjajahan, ketiga federasi, dan keempat wilayah tapal batas. Dengan adanya 4 hal tersebut menjadikan masyarakat yang terdapat dalam suatu wilayah itu menjadi beraneka ragam bahasa dan budayanya. Yang pertama, migrasi. Dalam arti luas, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Dejip Poterijanto 2009. Pengertian Paraguay, India, dan Indonesia. Paraguay sangat dekat dengan nasion multietnik. Ia memiliki bahasa nasional Guarani yang dipakai oleh sebagian besar warganya. Dan ada juga India adalah raksasa sosialistik kata Pasol, karena Kut Adandi menyebutkan adanya 200 kelompok bahasa dan Grimes menyebutkan jumlah 312 bahasa di India. Dalam konstitusi India tidak menyebut bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, tetapi nyatanya dipakai pada tingkatan federal. Sejumlah negara bagian Diglosia dalam masyarakat aneka bahasa. Dalam konsep Ferguson, kita mengenal diglosia hanya dalam satu bahasa. Ferguson melihat para penutur suatu bahasa kadang-kadang memakai ragam bahasa tertentu untuk situasi tertentu, begitupun dengan situasi lain menggunakan ragam bahasa lain. Kemudian ada suatu situasi yang di dalamnya ada 2 ragam dari satu bahasa hidup berdampingan dengan peran masing-masing dalam masyarakat. Inilah yang disebut oleh Ferguson sebagai diglosia. Kalau misalnya ada kemungkinan memakai bahasa baku atau dialek regional,
atau orang boleh memilih salah satu dari dua bahasa yang berbeda, itu bukan dinamakan diglosia.